Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkul Puspitarini. Saya adalah mahasiswi program profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahap 2 dari LPPK Universitas Negeri Malang, program studi bimbingan dan konseling tahun 2022. Berikut ini akan saya tayangkan video praktik baik atau best practice dari pelaksanaan PPL siklus 1 dan siklus 2 yang saya laksanakan di SMK Negeri 6 Malang dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan PPG kategori 1 tahap 2 kali ini, saya melaksanakan PPL siklus 1 dan siklus 2 di SMK Negeri 6 Malang. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah agar peserta didik dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok dapat memiliki keterampilan komunikasi etis dengan guru di sekolah. Penulis dari best practice atau praktik baik ini adalah saya sendiri, Fatkul Puspitarini. Dari hasil need assessment menggunakan AKPD, wawancara terhadap peserta didik, wawancara terhadap guru mata pelajaran, wawancara terhadap wali kelas, dan wawancara terhadap orang tua, diketahui bahwa sejumlah 10 peserta didik kelas 10 dari jurusan DPIB memerlukan penanganan lanjutan berkaitan dengan tata perilaku berkomunikasi dengan guru di sekolah. Penanganan lanjutan tersebut sangat perlu untuk dilakukan, mengingat bahwa 10 peserta didik bersangkutan akan terus bertemu dan menjalin komunikasi dengan guru. Sangat dikhawatirkan jika 10 peserta didik tersebut tidak segera mendapatkan pelayanan bantuan akan menimbulkan permasalahan yang lain, seperti hubungan dengan guru yang tidak baik, berpotensi menularkan perilaku negatif kepada teman lainnya, berpotensi melanggar peraturan sekolah di bagian mengganggu proses kegiatan belajar mengajar, dan perilaku tidak sopan terhadap guru. Dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, guru BK akan berperan sebagai fasilitator. Guru BK akan membantu pembentukan dinamika kelompok. Guru BK akan memandu jalannya dinamika kelompok dan mengarahkan setiap anggota kelompok agar dapat menjalankan perannya dengan baik, serta guru BK akan merefleksikan hasil dari dinamika kelompok. Banyak tantangan yang dihadapi oleh guru BK dalam menciptakan dinamika kelompok, seperti menjalin hubungan yang baik antar anggota kelompok yang tidak berasal dari kelas yang sama, membangun kerjasama dan kesadaran pentingnya layanan bimbingan konseling bagi setiap anggota, dan menyampaikan rencana kegiatan kepada pihak sekolah, serta persiapan diri sendiri dari guru BK dalam pemberian layanan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah wali kelas, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, tim BK, dosen pembimbing, guru pamong, teman kelompok PPG yang berperan sebagai observer, peserta didik, dan tim teknisi Aksata Multimedia. Melihat dari urgensi permasalahan yang muncul, maka guru BK merencanakan pemberian layanan bimbingan kelompok dengan topik perilaku etis terhadap guru di sekolah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pemberian layanan bimbingan kelompok ini adalah: A. Guru BK memberikan paparan PPT tentang perilaku komunikasi etis dengan guru dan penayangan video contoh perilaku tidak etis terhadap guru. B. Guru BK menunjuk ketua kelompok dan memberikan arahan kepada ketua kelompok untuk memimpin jalannya kegiatan. C. Memilih pemain atau pemeran drama. D. Membagi kelompok sesuai dengan peran yang ada di dalam video yang telah ditayangkan, yaitu kelompok penampil dan kelompok evaluasi. E.
Guru BK menunjuk ketua kelompok sebagai pengamat atau observer dan memperhatikan kesiapan anggota kelompok. S. Guru BK mempersilahkan kegiatan bermain peran untuk dilaksanakan. G. Diskusi dan evaluasi. Pada tahap diskusi, setelah kegiatan berakhir, Guru BK memandu untuk mendiskusikan tentang hasil pengamatan yang sudah dilakukan untuk menemukan contoh komunikasi etis kepada guru. Pada tahap evaluasi, Guru BK akan menanyakan kepada peserta didik apakah perilaku yang muncul sudah sesuai dengan etika. Jika sudah, maka dilanjutkan dengan simpulan. Jika belum sesuai, maka permainan peran diulang kembali sampai anggota kelompok dapat menunjukkan komunikasi yang etis kepada guru. Tahap selanjutnya adalah mengerjakan EKPD, dan tahap akhir adalah Guru BK memberikan reinforcement atau penguatan terhadap hasil bimbingan kelompok. Dalam proses pelaksanaannya, sumber yang digunakan adalah sudah sangat relevan atau sesuai dengan topik yang diambil. Yang pertama adalah contoh perilaku tidak etis terhadap guru yang berupa video. 2. Sumber dari buku atau literatur yang relevan. Yang ketiga adalah sumber-sumber lain yang relevan yang menggunakan dengan media dan pemanfaatan teknologi. Dari layanan bimbingan kelompok yang telah diberikan, diharapkan peserta didik dapat mengkategorikan cara komunikasi etis kepada guru. Peserta didik mampu menunjukkan komunikasi etis kepada guru, dan peserta didik dapat mampu menggunakan komunikasi etis kepada guru di lingkungan sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah proses pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan kelompok ini dan berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa sekitar 80% anggota bimbingan kelompok dengan teknik bermain peran atau role playing sangat efektif dalam meningkatkan perilaku komunikasi etis terhadap guru di sekolah bagi 10 siswa DPIB yang merupakan anggota dalam bimbingan kelompok. Hal ini ditunjukkan dari 1. Kemampuan setiap anggota kelompok dalam bermain peran. 2. Kemampuan setiap anggota kelompok dalam memberikan respon. 3. Keaktifan anggota kelompok dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan layanan bimbingan kelompok adalah 1. Kemampuan guru BK dalam membangun dinamika kelompok. 2. Kemampuan guru BK dalam penguasaan materi. 3. Kepercayaan diri guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok. 4. Dukungan dan kerjasama dari peserta didik sebagai anggota kelompok. 5. Dukungan dari pihak sekolah dalam proses dispensasi dan penyediaan sarana dan prasarana. 6. Dukungan dari dosen pembimbing dan guru pamong serta teman kelompok PPG. Adapun faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan layanan bimbingan kelompok adalah 1. Proses membangun dinamika kelompok terasa agak sulit karena anggota kelompok berasal dari kelas yang berbeda. 2. Dalam proses dinamika kelompok terdapat anggota yang merasa kurang nyaman karena dalam kegiatan harus dilakukan perekaman. Namun kedua hal ini dapat dilampaui oleh guru BK dengan baik setelah semua anggota kelompok dapat membangun hubungan baik dan saling menerima. Respon yang diperoleh guru BK dari pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok ini adalah tanggapan positif dari rekan PPG, tanggapan positif dari wali kelas terhadap perubahan perilaku para anggota kelompok dalam bersikap terhadap guru, dan tanggapan serta masukan dari pihak manajemen sekolah dan kepala sekolah agar proses berkelanjutan untuk bimbingan kelompok dengan topik yang berbeda. Akhirnya, dari keseluruhan proses pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik role playing untuk topik perilaku komunikasi etis dengan guru, Guru BK memperoleh pembelajaran atau refleksi sebagai berikut.
1. Proses layanan bimbingan kelompok pada dasarnya sangat mudah untuk dilakukan. 2. Proses pemberian layanan meningkatkan kepercayaan diri guru BK terhadap kemampuan profesional yang dimiliki. 3. Guru BK dalam setiap pemberian layanan harus menekankan pada hubungan kerjasama yang baik dengan semua pihak di sekolah. 4. Belajar dan terus berlatih secara profesional tentang pemberian layanan BK harus terus dilakukan dan ditingkatkan. 5. Guru BK harus banyak belajar terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam pemberian layanan. Demikian praktik baik atau best practice yang sudah saya lakukan. Besar harapan saya bahwa video best practice ini akan dapat memberikan pembelajaran, informasi, dan inspirasi pada semua penyimak acara. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.